Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai strategi keberlanjutan perusahaan internasional dengan studi kasus yaitu perusahaan Unilever. Sebagai pengantar, Unilever Indonesia mencatat pendapatan sekitar 45 triliun pada tahun 2024. Unilever berfokus pada integrasi keberlanjutan ke dalam rantai pasoknya. Hal ini penting karena Indonesia merupakan produsen sekitar 60% minyak sawit dunia. Saat ini dinamika global telah mengubah ukuran keberhasilan perusahaan tidak hanya berfokus pada laba, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan. Konsep ESG menjadi pilar utama strategi korporat. Unilever bahkan memanfaatkan tekanan dari regulasi, konsumen, dan investor sebagai keunggulan kompetitif. Melalui Growth Action Plan sejak 2021, Unilever menargetkan net zero emission pada tahun 2039. ESG berperan sebagai alat untuk mendeteksi risiko non-finansial sejak dini. Dengan pengelolaan ESG yang baik, perusahaan dapat meningkatkan legitimasi serta membangun kepercayaan investor. Artinya, ESG bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga strategi bisnis yang penting. Dalam kerangka teoristis, terdapat konsep Triple Bottom Line atau TBL. Konsep ini mengukur keberhasilan perusahaan dari 3 aspek, yaitu profit, people, dan planet. Jika dianalogikan, perusahaan konvensional seperti pelari sprint yang mengejar keuntungan dengan cepat, sedangkan perusahaan yang menerapkan TBL seperti pelari maraton yang fokus pada keberlanjutan jangka panjang. Pada bagian ini, kita melihat bagaimana Unilever menerapkan prinsip ESG dalam operasionalnya. Analisis ini mencakup bagaimana perusahaan mengelola dampak lingkungan, menjalankan tanggung jawab sosial, serta memastikan tata kelola yang baik. Selanjutnya, melalui pendekatan Triple Bottom Line, kita dapat menilai keseimbangan antara profit, people, dan planet dalam strategi Unilever. Pendekatan ini membantu melihat apakah perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Meskipun Unilever telah menerapkan strategi keberlanjutan, masih terdapat beberapa tantangan. Misalnya, pengawasan rantai pasok global dan keseimbangan antara efisiensi biaya dengan investasi keberlanjutan. Selain itu, ada risiko bahwa keberlanjutan hanya dijadikan strategi pemasaran. Oleh karena itu, terdapat beberapa rekomendasi. Pertama, penggunaan teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi. Kedua, pengembangan ekonomi sirkular melalui sistem isi ulang dan daur ulang. Dan yang ketiga, integrasi ESG ke dalam KPI manajemen. Dan yang terakhir, yang keempat, memperkuat kolaborasi lintas sektor seperti dengan pemerintah, akademisi, dan startup. Sebagai kesimpulan, integrasi ESG dan Triple Bottom Line terbukti mampu membangun keunggulan kompetitif jangka panjang. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi, transparansi, dan kemampuan perusahaan dalam menghadapi kompleksitas global. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Andi Trijuwono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.